Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Tuti Suryati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan bahagia. Selamat malam teman-temanku, sahabatku, murid-muridku yang ibu cintai. Kembali ke channel edukasi materi pembelajaran fikih kelas 2. Sekarang akan membuat konten tentang PTS fikih kelas 12 ya. Selamat menonton. Langsung aja ke nomor 1. Arti fikih secara bahasa adalah A. Memaknai, B. Memahami, C. Berpendapat, D. Terjemah. Yang betul adalah memahami. Nomor 2 yaitu pengertian ilmu di bawah menurut pendapat titik-titik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu huwa majmu'atun ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustafadati min adillatiha tafsiliyah. A. Alihyani, B. Ibnu Abduh, C. Kutub Mustafa Sanu, kemudian D. Abdul Wahab Khalaf. Yang betul adalah Abdul Wahab Khalaf. Nomor 3. Sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya disebut A. Hukum pemerintah, B. Hukum pengadilan agama, C. Hukum syara, D. Hukum susila. Yang betul adalah hukum syara. Nomor 4. Ibadah mado adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya A. Menolong yang jatuh, menolong orang yang jatuh, mencari ilmu, meringankan beban orang lain. Yang betul adalah mencari ilmu. Nomor 5. Ilmu fikih membahas permasalahan ukubah yang berkaitan dengan tindak pidana dan kejahatan serta saksi-saksinya, yaitu menolong yang jatuh, jual beli, pembunuhan, sewa menyewa. Yang betul adalah pembunuhan. Berikutnya nomor 6. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas, yaitu A. Lafaz nas dan segi sifatnya, B. Lafaz nas dari segi cukupan maknanya, C. Lafaz nas dari ketentuan Allah, D. Lafaz nas dari segi kiasnya. Yang betul adalah lafaz nas dari segi cakupan maknanya. Nomor 7. Menurut Wahba Juhaili, tujuan dari mempelajari ilmu fikih yaitu A. Supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah lebih rajin, untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya, kemudian jalan menuju surga. Yang betul adalah C. Nomor 8. Imam yang dipandang sebagai bapak ushul fikih adalah A. Imam Malik, B. Imam Hambali, C. Imam Hanafi, D. Imam Syafi'i. Yang betul adalah Imam Syafi'i. Nomor 9. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah A. Perbuatan mukallaf, B. Nilai-nilai hukum, C. Syariat yang bersifat kuli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum, C. Tingkah laku. Nomor 10. Objek pembahasan ilmu fikih adalah A. Dalil-dalil hukum, B. Perbuatan mukallaf, nilai-nilai hukum, C. Syariat yang bersifat kuli, D. Al-Quran dan hadis. Yang betul adalah perbuatan mukallaf, nilai-nilai hukum. Nomor 11. Yang tidak termasuk
sumber hukum Islam yang mukhtalaf fih adalah A. Qiyas, B. Istihsan, C. Istishab, D. Urf, E. Maslahah mursalah. Yang betul adalah A. Nomor 12, contoh berikut yang termasuk dari maslahah mursalah adalah A. Tata cara salat tarawih, B. Tata cara haji, C. Puasa Senin Kamis, D. Mencetak Al-Quran, E. Beristri lebih dari satu bagi laki-laki. Yang betul adalah D. Mencetak Al-Quran. Nomor 13, hukum umroh sama dengan hukum haji, yaitu wajib karena disebut bersamaan dalam satu ayat. Pengambilan hukum seperti ini disebut A. Urf, B. Dalalatul Iqtiran, C. Mushalah mursalah, D. Istihsan, E. Ijma. Yang betul adalah Dalalatul Iqtiran. Nomor 14, imam mazhab yang menjadikan syaju zariyah sebagai sumber hukum adalah A. Syafi'i, B. Abu Hanaf, C. Ahmad bin Hanbal, D. Malik, E. Ja'far. Yang betul adalah Malik, D. Berikutnya nomor 15, segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dibiasakannya serta dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan adalah A. Urf, B. Istishab, C. Istihsan, D. Dalalatul Iqtiran. Yang betul adalah urf. Nomor 16, hal yang sesuai dengan kaidah tersebut adalah al-aslu fil asya'il ibahah. A. Ragu dalam batalnya salat, B. Ragu dalam batalnya wudhu, C. Halalnya segala sesuatu yang tidak ada dalil keharamannya, kemudian D. Wajibnya sholat, E. Manusia terbebas dari tanggungan orang lain. Yang betul adalah C. Nomor 17, menurut Imam Syafi'i bahwa bermain kartu tanpa taruhan hukumnya boleh. Sumber hukum yang dipakai adalah A. Istishab, B. Istihsan, C. Ijma, D. Qiyas, E. Maslahah mursalah. Yang betul adalah istishab. Nomor 18, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama disebut A. Urf fasid, B. Urf sahih, C. Dalalatul Iqtiran, D. Maslahah mursalah, E. Istishsan. Yang betul adalah urf sahih. Nomor 20, menurut ulama Hanafi bahwa jual beli tanpa menggunakan akad diperbolehkan. Sandaran hukum yang digunakan adalah A. Istihsan, B. Istishab, C. Adat, D. Undang-undang, E. Maslahah. Yang betul adalah maslahah.